Selamat bertemu saudari-saudara ibu bapak yang terkasih. Hari Minggu ini kita memperingati Pesta Salib Suci. Pesta Salib Suci itu sebenarnya untuk mengenangkan suatu kejadian historis. Ratu Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus Agung, Kaisar pertama Romawi yang menjadi Kristen, tahun 320 atas restu anaknya ini pergi ke Yerusalem mencari relikwi, hal-hal benda-benda yang berhubungan dengan Yesus Kristus, dan diyakini pada tanggal 14 September 320 ini Ratu Helena menemukan bagian dari salib suci. Karena itulah pada tanggal ini dijadikan tanggal pesta untuk gereja kita, Pesta Salib Suci. Dalam bacaan-bacaan hari ini, kita akan dengarkan bagaimana bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil mengungkapkan dua kontras. Pengalaman muram yang menuju ke terang, pengalaman berdosa yang menuju ke keselamatan, yang akhirnya membawa manusia dari suasana terpuruk menjadi mempunyai pengharapan. Bacaan pertama, kita dengarkan bagaimana orang-orang Yahudi yang tidak tahu berterima kasih atas perlindungan Tuhan di padang gurun bersungut-sungut, bosan dengan mana, tidak punya tempat yang menarik untuk tidur, di mana-mana selalu panas, sampai akhirnya mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan ketika ular-ular beludak memagut mereka dan banyak yang meninggal. Dan karena itulah baru mereka menyesali kejahatan dan dosa mereka terhadap Tuhan. Mereka mohon kepada Musa supaya mendoakan mereka. Dan Musa dengan senang hati mendoakan bangsa Israel ini, dan Allah memberikan pada mereka keselamatan dengan melihat ular tembaga di atas tiang. Siapa yang terbagut oleh ular, dengan melihat ular tersebut, ular tembaga yang didirikan di atas tiang itu, dia akan selamat. Begitu juga dalam bacaan kedua, surat Paulus mengungkapkan bagaimana Yesus yang adalah mulia anak Allah turun menjadi manusia yang begitu hina, bahkan mati di kayu salib, dan kematiannya justru membawa kemenangan atas dosa dan maut bagi semua manusia. Keselamatan. Dan Yesus sendiri pun diakui sebagai Tuhan, Raja atas langit dan bumi. Injil sendiri dari Injil Yohanes mengungkapkan bagaimana manusia berdosa, manusia lemah ini mendapatkan rahmat kasih Allah yang begitu indah. Kita baca kalimat yang sangat terkenal, bab 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia berdosa justru begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan kepercayaan akan Yesus membawa keselamatan kekal bagi orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan. Saudari-saudara terkasih, kalau saja dari keadaan yang buruk dan keadaan kegelapan dalam kedosa manusia, Allah telah mengerjakan begitu banyak hal yang begitu besar, begitu indah bagi manusia. Apalagi kalau manusia datang dengan sikap hati yang baik, dengan disposisi hati yang benar dan hidup yang baik. Betapa jauh lebih agung lagi, betapa jauh lebih indah lagi karunia Allah bagi kita. Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Bacaan-bacaan hari ini membawa kita kepada kesadaran. Yang pertama-tama ialah bahwa apapun latar belakang dan sikap hidup kita sebelumnya, kalau kita sungguh mau kembali kepada Tuhan, Allah akan memberikan keselamatan, mengampuni kita.
Yang kedua, Allah dalam kasih-Nya selalu setia untuk mencintai manusia. Selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk datang kepada Dia dan mendapatkan hidup yang baru, keselamatan baru. Dan yang ketiga, kita selalu bisa bertobat. Kita selalu bisa membaharui diri kita. Bahwa kita selalu mempunyai kesempatan baru untuk menjadi yang lebih baik. Yang keempat, harapan untuk menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan Allah bukanlah pengharapan yang sia-sia, tapi pengharapan yang akan membawa kita kepada kemuliaan hidup yang lebih baik. Saudari-saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan baru setiap hari untuk menjalani panggilan kita sebagai orang-orang Kristen, untuk menapaki pengalaman hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kita semua mempunyai pengalaman kita masing-masing. Kita mempunyai kelemahan kita, kita mempunyai kekurangan kita. Tetapi janganlah takut, sebab Allah selalu memberikan waktu, kesempatan, peluang bagi kita supaya kita kembali kepadanya, karena Ia adalah yang kasih, Ia adalah yang ilahi, Dia adalah yang terang. Dan yang kasih ilahi terang ini bersedia selalu memberikan semangat hidup baru, keteguhan yang baru, kepercayaan yang penuh sukacita, sehingga kita semua sungguh-sungguh dalam kasih karunia Allah, dalam penebusan dari salib Yesus. Karena kasih Allah dibawa dari kegelapan menuju terang, dari dosa kepada keselamatan, dari kematian kepada kehidupan kekal. Amin.